Sesuatu yang luar biasa kami alami, sesuatu yang luar biasa kami seumur-umur baru kali ini mengikuti peziarah seperti ini. Dari awal kami merasa ada sesuatu yang luar biasa terhadap diri kami, ada getaran-getaran yang luar biasa. Kepada para petugas maupun panitia kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga pelaksanaan peziarah ini bisa terlaksana. Anda sedang mendengarkan Go Pasio News. Liputan seputar ziarah rohani kain kafan Yesus di Pusat Spiritualitas Pasionis Malang, 10 Maret 2025. Di bawah langit pagi yang tenang, langkah demi langkah para peziarah mulai memenuhi halaman Pusat Spiritualitas Pasionis Malang. Sejak pukul 7 pagi, umat dari berbagai penjuru datang dengan penuh harapan, membawa serta doa dan permenungan mendalam dalam perjalanan rohani mereka. Hari ketiga, ziarah kain kafan suci Yesus ini menjadi saksi bisu bagaimana iman mempertemukan hati yang haus akan kebenaran, menghidupkan kembali kisah sengsara sang penebus yang tertoreh dalam selembar kain berusia ribuan tahun. Di pintu masuk, registrasi berlangsung dengan tertib. Senyum dan sapa hangat dari para panitia yang adalah Romo, Frater dan Bruder Pasionis menyambut para peziarah yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari wilayah Keuskupan Malang, tetapi juga dari Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Bogor, hingga Jakarta. Berdasarkan laporan wartawan lapangan Go Pasio, jumlah peziarah hari ini telah menembus angka lebih dari 200 orang, sebuah angka yang mencerminkan antusiasme luar biasa akan makna spiritualitas yang terkandung dalam ziarah ini. Dalam ketertiban dan kekhusyukan, mereka menanti giliran untuk memasuki ruang utama, di mana panel-panel perjalanan kain kafan suci dipamerkan, membawa mereka ke dalam lorong waktu yang mempertemukan sejarah, iman, dan refleksi pribadi. Indonesia melalui Kongregasi Pasionis merupakan negara ke-17 yang mendapat anugerah istimewa dari Takhta Suci Vatikan untuk menyelenggarakan ziarah kain kafan suci bagi umat beriman. Sampai saat ini, baru 33 negara di dunia yang menerima kehormatan ini. Replika kain kafan suci yang berada di Biara Pasionis Malang dibuat menyerupai aslinya, baik dari segi ukuran, tekstur maupun warna, memberikan pengalaman otentik bagi para peziarah yang ingin merasakan jejak historis dan rohani peninggalan suci ini. Namun, apa sebenarnya kain kafan suci? Kain ini dipercaya sebagai kain yang membungkus tubuh Yesus setelah wafatnya di kayu salib. Tidak seperti tradisi Yahudi yang mewajibkan jenazah untuk dimandikan sebelum dimakamkan, tubuh Yesus tidak sempat melalui proses tersebut karena waktu yang mendesak menjelang Sabat. Dengan segera, tubuhnya dibaringkan dalam makam milik Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus yang juga anggota Sanhedrin. Kain yang digunakan bukan sembarang kain, melainkan warisan keluarga Yusuf yang dibuat khusus untuk kalangan bangsawan sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Materialnya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sari bunga khas Timur Tengah, menjadikannya tetap awet hingga berabad-abad kemudian. Di permukaan kain ini tercetak jejak luka, darah, dan penderitaan Yesus akibat siksaan yang diterimanya sebelum wafat. Sepanjang perjalanan ziarah ini, para peziarah tidak hanya menyaksikan peninggalan historis yang begitu berharga, tetapi juga mendapatkan pemahaman iman yang lebih dalam tentang sengsara dan wafat Yesus Kristus. Melalui panel-panel yang dipajang dalam perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 1 jam, para peziarah diajarkan dan diajak untuk merefleksikan kembali misteri keselamatan yang telah diperjuangkan oleh Sang Penebus. Tak hanya menjadi pengalaman rohani, ziarah ini juga dipersiapkan dengan baik untuk kenyamanan para peziarah. Di kantin Golgota, para frater dan bruder pasionis bersama dengan beberapa keluarga pemerhati kehidupan para calon imam dan bruder pasionis menyediakan makanan dan minuman sehat yang dapat dibeli oleh para peziarah dengan harga terjangkau. Para peziarah dapat menikmati hidangan sambil berdiskusi dan berbagi pengalaman iman bersama keluarga atau sahabat mereka.
Dari segi kesehatan, panitia juga telah bekerja sama dengan para tenaga medis profesional dari Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh peserta ziarah. Dalam setiap langkah yang diayunkan di tempat ini, setiap tatapan mata yang terarah pada kain kafan suci, dan setiap doa yang terlantun dalam keheningan, ada panggilan mendalam untuk semakin menghayati kasih dan pengorbanan Kristus. Ziarah ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang mengajak setiap peziarah untuk semakin mendekat pada Sang Juru Selamat. Hari ketiga ini menjadi bukti bahwa cinta akan Yesus tetap hidup dalam hati umatnya, tak lekang oleh waktu, terus bersemi dalam doa dan devosi yang tak terputuskan. Demikian liputan kami. Mohon berita ini diteruskan kepada keluarga dan sahabat kenalan agar semakin banyak yang datang berziarah. Akhir kata, segenap staf GoPasio News mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan liputan kami. Sampai jumpa pada liputan ziarah hari keempat besok dan salam Pasio.